Dari luar, rumah tangga mereka terlihat sempurna. Ada senyum di wajah, ada tawa saat berkumpul, dan tidak pernah terdengar cekcok yang berarti. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ada kehampaan yang tak terlihat. Rumah tangga yang tampak bahagia belum tentu benar-benar penuh kebahagiaan. Kadang hanya ada rutinitas, kewajiban, dan peran yang dimainkan tanpa rasa. Hampa bukan berarti ada pertengkaran. Hampa bisa saja muncul dalam diam yang panjang, atau dalam tawa yang kosong makna. Inilah yang seringkali tidak disadari oleh pasangan, bahwa rumah tangga mereka sedang berjalan tanpa jiwa. Dan ini bisa menjadi awal dari keretakan yang tak terasa, tapi pasti. Berikut adalah ciri pertama dari rumah tangga yang tampak bahagia, tapi sesungguhnya hampa di dalamnya. 1. Semuanya terlihat baik, tapi komunikasi sudah tidak dalam. Mereka masih berbicara, masih bertanya soal makan malam, keperluan anak, atau hal-hal rumah tangga lainnya. Tapi topik pembicaraan hanya seputar hal teknis dan kewajiban. Tidak ada lagi obrolan yang menyentuh hati. Tidak ada lagi diskusi mendalam soal perasaan, impian, atau keresahan pribadi. Mereka bicara, tapi tidak saling mendengarkan dengan hati. Mereka mendengar, tapi tidak lagi mencoba mengerti. Semua terasa seperti rutinitas, bukan hubungan yang hidup. Saat salah satu merasa sedih atau stres, tidak ada pelukan, tidak ada dukungan yang tulus. Kadang hanya ada respon singkat, ya udah, istirahat aja, atau nanti juga berlalu. Padahal di dalam hati, masing-masing berharap bisa dimengerti lebih dari itu. Mereka hidup bersama, tapi seperti dua orang asing yang saling tahu jadwal, bukan saling memahami isi hati. Inilah awal dari kehampaan, ketika dua hati tidak lagi saling terhubung, walau masih tinggal serumah. 2. Tidak ada lagi keintiman, tapi juga tidak ada penolakan. Mereka masih tidur di ranjang yang sama. Masih berbagi selimut, masih bersentuhan saat tak sengaja, tapi sudah lama tidak ada pelukan yang benar-benar hangat. Sudah lama tidak ada kecupan yang tulus tanpa alasan. Sudah lama tidak ada sentuhan yang menggugah perasaan cinta. Mereka tidak bertengkar soal hubungan intim, tapi juga tidak lagi saling mencari. Tidak ada yang memintanya dan tidak ada yang menolak. Semua berjalan datar, seperti sungai yang kehilangan arus. Sesekali ada keintiman fisik, tapi terasa hambar. Dilakukan hanya karena kewajiban, bukan karena rindu atau cinta. Setelahnya, masing-masing kembali ke dunia sendiri, dengan perasaan kosong yang tak diucapkan. Padahal keintiman bukan hanya soal fisik, tapi juga soal koneksi batin yang membuat dua jiwa merasa satu. Jika keintiman mulai hilang tanpa protes, bisa jadi karena perasaan sudah lama tidak tumbuh. Dan ini adalah tanda bahwa rumah tangga itu sedang berjalan tanpa isi, hanya kulit luarnya saja yang masih utuh. 3. Semua terlihat kompak, tapi tidak lagi punya visi bersama. Mereka masih sepakat dalam banyak hal. Sepakat soal sekolah anak, soal keuangan, bahkan soal liburan. Tapi coba tanyakan apa mimpi mereka 5 tahun ke depan. Masing-masing akan menjawab sendiri-sendiri dan berbeda arah. Tidak ada lagi mimpi bersama yang ingin dicapai berdua. Tidak ada lagi rencana masa depan yang disusun bersama, seperti dulu saat awal menikah. Sekarang, hidup hanya dijalani dari hari ke hari. Yang penting, anak-anak sehat, rumah terurus, dan semua kebutuhan terpenuhi. Tapi apakah itu cukup untuk membuat hati tetap hidup? Rumah tangga yang bahagia bukan hanya tentang bisa bertahan, tapi juga tentang terus bertumbuh, berproses, dan bermimpi bersama. Saat pasangan tidak lagi memikirkan masa depan sebagai satu tim, disitulah kebersamaan mulai retak. Bukan karena mereka saling membenci, tapi karena mereka sudah kehilangan semangat untuk berlayar ke arah yang sama. Dan ketika dua orang dalam satu perahu berjalan ke arah berbeda, maka perahu itu perlahan akan berputar di tempat, tak pernah sampai kemana-mana. Pat terlihat ramah di depan orang, tapi dingin saat berdua. Di depan keluarga besar, mereka terlihat serasi, saling memanggil dengan panggilan manis, saling membantu, dan terlihat seperti pasangan ideal. Teman-teman pun sering iri dan memuji keharmonisan mereka. Tapi begitu pintu rumah tertutup dan hanya ada mereka berdua, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi obrolan ringan. Tidak ada tawa yang mengalir. Hanya ada kesibukan masing-masing dengan gadget, pekerjaan, atau rutinitas lain. Kadang bisa berjam-jam di rumah tanpa sepatah kata pun terlontar. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada yang ingin dibicarakan. Mereka tidak bertengkar, tapi juga tidak lagi merasa nyaman untuk berbagi cerita. Hanya berbicara jika perlu, hanya menyapa jika terpaksa. Keheningan itu bukan damai, tapi tanda bahwa ikatan sudah melemah. Mereka masih bisa berakting baik di depan orang lain, tapi kehilangan keintiman di belakang layar. Dan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran, karena rasa kehilangan hadir tanpa alasan yang jelas. 5. Tidak pernah ada masalah besar, tapi juga tidak pernah ada kebahagiaan besar. Rumah tangga mereka tenang. Tidak pernah ada konflik yang berat. Tidak pernah ada drama besar.
Tapi juga tidak ada momen luar biasa yang membuat hati berdebar bahagia. Hari-hari terasa datar, seperti jalan lurus tanpa pemandangan. Bangun, bekerja, mengurus rumah, tidur, lalu ulangi lagi. Tidak ada kejutan, tidak ada antusiasme, tidak ada semangat menyambut hari esok. Mereka menjalani hidup seperti rekan kerja yang saling mengisi tugas, tapi tidak lagi seperti dua insan yang saling membuat hidup lebih berwarna. Ketika ulang tahun datang, hanya ucapan standar. Ketika hari jadi pernikahan tiba, hanya saling menyadari tanpa perayaan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak merasa perlu, semua berjalan aman, tapi hampa. Karena cinta yang sehat seharusnya bukan hanya bebas dari pertengkaran, tapi juga penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang terus diusahakan. Jika rumah tangga hanya fokus pada stabilitas tanpa kebahagiaan, lama-lama yang tersisa hanyalah kelelahan emosional, dan dari situ kehampaan bisa tumbuh tanpa disadari. 6. Saling setia, tapi tidak lagi saling rindu. Mereka tidak selingkuh. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada pesan tersembunyi. Tidak ada pengkhianatan. Secara fisik dan komitmen, mereka tetap setia satu sama lain, tapi yang hilang adalah kerinduan. Dulu, jika salah satu pergi sehari saja, hati terasa gelisah. Ingin cepat pulang, ingin segera bertemu. Sekarang jika salah satu pergi seminggu pun, semuanya tetap terasa sama. Tidak ada rindu yang membuat dada sesak. Tidak ada antusiasme saat pulang. Hanya sapaan singkat, kadang hanya notifikasi di ponsel. Perasaan yang dulu hangat itu kini berubah menjadi datar. Tidak ada rasa ingin mengejutkan pasangan dengan hadiah kecil atau pesan manis. Tidak ada lagi panggilan mesra di tengah kesibukan. Yang ada hanya rutinitas dan rasa tanggung jawab. Setia memang penting. Tapi setia saja tidak cukup jika hati sudah tidak lagi tergerak. Cinta itu bukan hanya tentang tidak mengkhianati, tapi juga tentang menjaga api rindu agar tetap menyala, meski telah bertahun-tahun bersama. Jika rindu sudah mati, hubungan bisa tetap berjalan tapi kosong. Seperti dua orang yang tinggal di rumah yang sama, tapi jiwanya saling berjauhan. Dan ketika tidak lagi ada kerinduan, saat itu pula cinta mulai kehilangan jiwanya. Tuja masih bertahan tapi hanya karena alasan di luar cinta. Mereka masih bersama. Masih tinggal serumah, masih menjalani hari-hari sebagai pasangan suami istri. Tapi jika ditanya kenapa tetap bertahan, jawabannya bukan lagi karena cinta, melainkan karena anak-anak, atau karena malu pada keluarga, atau karena sudah terlalu lama bersama dan merasa tidak tahu harus mulai dari mana jika berpisah. Mereka tetap hidup bersama, tapi hatinya sudah tidak lagi menyatu. Bukan karena tidak pernah mencintai, tapi karena cinta itu pelan-pelan dibiarkan padam. Mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja, demi menjaga citra, demi stabilitas, demi kenyamanan semu. Tapi dalam hati, ada kekosongan yang terus dibiarkan menganga. Tidak ada keberanian untuk menghidupkan kembali rasa. Tidak ada usaha untuk membangun kembali ikatan, karena masing-masing sudah lelah, atau mungkin sudah pasrah. Dan akhirnya, rumah tangga itu berjalan seperti mesin yang tetap hidup, tapi tidak punya arah. Rumah tangga yang bahagia tapi hampa adalah situasi yang rumit. Dari luar terlihat indah, tapi di dalamnya sunyi. Bukan karena pertengkaran atau pengkhianatan, tapi karena cinta yang tidak lagi dipelihara. Karena hubungan yang tidak lagi diusahakan. Jika kamu merasa sedang berada di titik ini, jangan diam. Masih ada harapan jika kamu dan pasangan mau saling membuka hati, saling bicara jujur, saling mengakui apa yang kurang, dan saling mau berubah. Karena rumah tangga bukan hanya tentang bertahan bersama, tapi tentang membuat satu sama lain merasa hidup, dicintai, dan dihargai. Jangan biarkan kehampaan yang diam itu menjadi jurang yang dalam. Mulailah dari hal kecil. 1 pelukan, 1 obrolan jujur, 1 niat untuk kembali mencintai, bukan sekadar menjalani. Karena rumah bisa tetap berdiri tanpa cinta, tapi tidak akan pernah jadi tempat pulang yang sesungguhnya.